Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Devani Dalika untuk belajar fisika. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai alat-alat optik. Tapi sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu apa itu alat optik. Jadi berbicara mengenai alat optik, tentunya tidak lepas dari pemahaman kita tentang konsep cahaya yang berkaitan dengan peristiwa pemantulan dan pembiasan yang terjadi pada cermin dan lensa. Berdasarkan perilaku cahaya ketika mengenai suatu benda pada posisi tertentu yang datang ke cermin dan lensa, maka sifat-sifat bayangan dari setiap sistem optis itu juga berbeda. Nah, sifat-sifat bayangan dan perbesaran bayangan akan menghasilkan suatu kombinasi cermin dan lensa yang kita sebut sebagai alat optik. Nah, fungsi dari alat optik sendiri itu untuk memperjelas suatu tulisan atau benda yang sangat kecil dan juga mendekatkan benda-benda yang sangat jauh. Ya, alat optik itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada alat optik alami dan juga ada alat optik buatan. Nah, alat optik alami ini misalnya adalah mata kita. Mata kita merupakan alat optik alami yang diberikan Tuhan kepada kita. Selanjutnya ada alat optik buatan. Contoh alat optik buatan itu ada teropong, ada kamera, lup, dan juga mikroskop. Nah, alat optik buatan ini dibuat oleh manusia dengan memanfaatkan cermin dan lensa. Untuk pembahasan kita pada kali ini, kita hanya akan membahas mengenai lup dan mikroskop. Karena pada bagian mata dan juga kamera sudah dibahas oleh teman saya yaitu Amilda. Nah, selanjutnya kalian harus menonton animasi yang diputar. Jadi setelah menonton video tadi, kita tahu bahwa lup atau kaca pembesar merupakan aplikasi dari lensa. Lup sendiri menggunakan lensa cembung. Nah, penggunaan lup ini berawal dari kenyataan bahwa objek yang kita amati itu besarnya berbeda sesuai dengan jarak objek ke mata kita. Nah, kemudian fungsi lup sendiri itu apa? Fungsi lup itu untuk memperjelas atau memperbesar benda-benda yang kecil. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai bagian-bagian lup. Yang pertama itu ada tangkai lup. Nah, tangkai lup ini digunakan untuk memegang lup. Kemudian ada skru penghubung. Nah, skru penghubung ini digunakan untuk menghubungkan antara bingkai lup dan juga tangkai lup. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bingkai lup itu sendiri. Bingkai lup itu berbentuk lingkaran. Nah, lingkarannya ini digunakan untuk membingkai lensa cembung. Dan yang terakhir ada lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang digunakan untuk memperbesar benda-benda yang kecil. Oke, sekarang kita masuk ke cara kerja lup. Bagaimana cara kerja lup? Lup bekerja dengan cara membentuk bayangan. Jadi, cahaya yang datang itu masuk ke lensa dan berkumpul dalam satu titik fokus. Kemudian, bayangan yang dibentuk lup sesuai dengan lensa yang digunakan lup itu, yaitu lensa cembung. Maka, bayangan yang dibentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Nah, di sini, bagaimana sih membuat bayangan itu maya, tegak, dan diperbesar? Maka, benda yang kita amati harus diletakkan di ruang satu, yaitu di antara titik fokus dan juga lensa. Jadi sebenarnya saat kita menggunakan lensa cembung, kita itu dapat mendapati bayangan maya atau nyata. Nah, di sini lup itu bayangannya maya. Kenapa maya? Karena benda yang kita amati itu berada di antara titik fokus dan juga lensa. Kemudian bayangan yang kita dapati itu tegak,
Ya bagaimana, kita kan mau melihat sebuah benda, kemudian kita gunakan loop. Ya benda itu pasti tegak ya, itu bayangan yang dibentuk itu tegak, kemudian diperbesar. Nah, kita kan menggunakan loop gunanya untuk apa? Untuk memperbesar bayangan benda itu. Jadi, kita dapat menggunakan loop dengan baik. Kemudian, mengamati dengan loop itu dibedakan menjadi dua keadaan. Yang pertama itu dalam keadaan akomodasi maksimum dan juga tanpa akomodasi. Nah, nanti kalian coba simak video setelah ini. Oke, di sini dilanjutkan. Pada layar itu terdapat perbesaran bayangan pada saat mata berakomodasi maksimum. Berakomodasi maksimum terjadi saat otot silaris mata dalam kondisi paling tegang. Pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum mengakibatkan mata cepat lelah. Namun, keuntungannya menghasilkan perbesaran yang maksimal. Saat melakukan pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, benda yang akan diamati diletakkan di ruang satu, yaitu di antara titik fokus dan juga lensa. Selanjutnya, pada layar itu terdapat perbesaran bayangan pada saat mata tanpa berakomodasi. Mata tanpa berakomodasi saat melihat benda, otot siliar dalam keadaan rileks. Jadi, biasanya saat pengamat melakukan pengamatan dengan loop, maka mata tidak berakomodasi, artinya pengamat melakukan pengamatan dalam keadaan rileks. Pengamatan dengan mata tidak berakomodasi menguntungkan karena mata tidak cepat lelah, tetapi perbesarannya kurang maksimal. Saat melakukan pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, benda yang akan diamati harus diletakkan tepat pada titik fokus. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai persamaan perbesaran bayangan loop. Tadi kita sudah tahu bahwa cara menggunakan loop itu dibagi dalam dua keadaan. Yang pertama, saat mata berakomodasi maksimum dan juga saat mata tanpa akomodasi. Nah, di sini kita juga sudah tahu bahwa loop atau kaca pembesar adalah alat yang digunakan untuk memperbesar suatu benda yang sangat kecil. Nah, di sini kita misalkan kita itu melihat suatu benda. Nah, saat kita melihat suatu benda, mata kita itu memiliki titik dekat mata atau jarak baca normal. Jarak baca normal mata kita itu adalah 25 cm. Nah, saat kita menggunakan loop itu memungkinkan kita untuk melihat benda yang jaraknya itu kurang dari 25 cm. Nah, loop harus digunakan untuk melihat suatu benda yang jaraknya itu kurang dari fokus. Nah, hal ini dapat terjadi karena saat kita menggunakan loop, kita itu melihat bayangan benda itu. Bayangan benda itu jadi nampak lebih besar. Kemudian, ketika benda lebih dekat dengan mata kita, maka sudut pandang mata kita itu akan lebih besar. Nah, di sini adalah gambar saat mata kita mengamati secara langsung dan juga saat mata kita memakai loop. Nah, di sini berbeda. Saat mata kita mengamati secara langsung, itu jaraknya adalah SN. SN mata kita itu atau jarak titik dekat mata kita itu adalah 25 cm. Kemudian saat kita mengamati menggunakan loop, maka jaraknya itu adalah S. Jarak dari benda ke mata kita itu adalah S. Nah, S ini lebih kecil jaraknya daripada jarak titik dekat mata kita. Kemudian, perbandingan saat kita memakai loop dan juga saat kita tidak memakai loop, itu kita sebut sebagai perbesaran loop. Perbesaran loop ini kita lambangkan dengan M.
Nah, karena M ini perbandingan antara saat memakai loop dan tidak memakai loop, maka kita bisa tuliskan M sama dengan beta dibagi alfa. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat saat memakai loop, kita itu melihat bayangan benda itu. Nah, bayangan benda itu lebih besar dari benda yang kita amati. Nah, kemudian kita tahu dari segitiga ini kita dapatkan bahwa tan theta itu sama dengan H dibagi Sn. H itu apa? H itu adalah tinggi dari benda itu. Kemudian di sini juga ada H aksen. H aksen ini adalah bayangan dari tinggi benda itu. Kemudian di sini juga kita dapatkan tan beta sama dengan H per S. Nah, kemudian untuk sudut yang sangat kecil, kita bisa tuliskan alfa itu sama dengan tan theta. Di sini juga sama, beta sama dengan tan beta. Kemudian dari kedua persamaan ini, jika kita masukkan ke dalam perbesaran bayangan loop, maka akan kita dapatkan H per S dibagi H per Sn itu sama dengan Sn dibagi S. Nah, Sn ini apa? Sn ini adalah titik dekat mata kita atau jarak baca normal mata kita. Kemudian S tadi adalah jarak antara benda itu ke mata kita. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi, perbesaran bayangan loop itu bisa kita tuliskan M sama dengan Sn dibagi S. Kemudian nanti kita akan bahas mengenai perbesaran bayangan loop saat mata berakomodasi maksimum dan juga saat mata tanpa akomodasi. Kemudian di sini ada sebuah gambar saat mata kita berakomodasi maksimum. Ini adalah gambar pada saat mata kita berakomodasi maksimum. Nah, dari video tadi kita sudah tahu bahwa bayangan yang dihasilkan saat mata kita berakomodasi maksimum adalah bayangan itu jatuh di titik dekat mata. Jadi, bayangan yang dihasilkan jatuh di titik dekat mata, atau kita sebutkan bahwa S aksen itu sama dengan negatif Sn. Nah, negatif ini artinya apa? Tadi kita sudah tahu bahwa bayangan yang dibentuk loop itu adalah maya, tegak dan diperbesar. Jadi negatif ini menunjukkan bahwa bayangan yang dibentuk loop adalah maya. Kemudian dari persamaan lensa, kita tahu persamaan lensa itu 1/S ditambah 1/, negatif Sn sama dengan 1/F. Nah, dari ini kita bisa tuliskan juga 1/S sama dengan 1/F ditambah 1/Sn. Nah, kemudian karena ini adalah mata saat berakomodasi maksimum, bisa kita tulis perbesaran loop Sn per S. Nah, kemudian karena ini kita bisa tuliskan lagi, yaitu Sn 1/S. Kemudian 1/S kita tahu 1/S itu 1/F ditambah 1/Sn. Jadi Sn 1/F ditambah 1/Sn. Maka kita dapatkan perbesaran bayangan loop saat mata berakomodasi maksimum itu Sn dibagi F ditambah 1. Jadi ini merupakan perbesaran bayangan loop saat mata berakomodasi maksimum. Nah, selanjutnya di sini ada gambar pada saat mata tanpa akomodasi. Tanpa akomodasi. Nah, pada saat mata melihat menggunakan loop,
saat tanpa akomodasi artinya mata kita itu dalam keadaan rileks. Nah, bayangan yang dihasilkan jatuh di titik jauh mata. Artinya S aksen itu sama dengan negatif tak hingga karena bayangan yang dihasilkan jatuh di titik jauh mata. Kemudian tadi juga kita sudah tahu bahwa jika kita menggunakan loop, maka benda yang kita amati itu akan menghasilkan suatu bayangan. Nah, saat kita menggunakan loop, saat mata kita tanpa akomodasi atau keadaan rileks, itu bayangannya, maksud saya bendanya itu jaraknya sama dengan di titik fokus dan bayangannya jatuh di titik tak hingga. Maka M perbesaran loop Sn per S, jika kita tahu jaraknya itu sama dengan titik fokusnya, maka Sn per F. Jadi perbesaran bayangan saat mata tanpa akomodasi itu M sama dengan titik dekat mata dibagi fokusnya itu. Nah, tapi di soal itu biasanya ada pertanyaan saat mata berakomodasi pada jarak tertentu. Akomodasi pada jarak tertentu. Artinya apa? Artinya tidak pada titik fokus atau di antara fokus dan lensa. Ini kita misalkan negatif X. Nah, kemudian kita tahu juga rumus lensa tadi 1/F sama dengan 1/S dikurangi 1/X karena ini akomodasi pada jarak tertentu. Jadi perbesarannya menjadi Sn per F ditambah Sn per X. Nah, X ini adalah akomodasi mata saat pada jarak tertentu. Teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai mikroskop. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu mikroskop. Nah, kemarin kalian sudah belajar mengenai loop. Loop itu merupakan kaca pembesar yang digunakan untuk memperbesar benda-benda kecil. Nah, mikroskop ini juga memiliki fungsi yang sama dengan loop, yaitu memperbesar benda-benda yang kecil. Tapi perbesaran mikroskop itu lebih besar daripada perbesaran loop. Kemudian mikroskop itu apa? Mikroskop adalah alat optik yang memanfaatkan lensa juga. Tapi di sini mikroskop menggunakan dua lensa cembung, yaitu lensa objektif dan juga lensa okuler. Kemudian nanti teman-teman juga akan belajar mengenai jenis-jenis mikroskop, kemudian bagian-bagian dari mikroskop, ada juga cara kerja mikroskop, dan yang terakhir nanti perbesaran dari bayangan yang dilakukan oleh mikroskop. Oke, kita akan masuk ke jenis-jenis mikroskop. Sebenarnya banyak sekali ya jenis-jenis mikroskop itu, tapi di sini kita hanya akan membahas dua jenis mikroskop. Yang pertama ada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya adalah mikroskop yang memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi untuk memperbesar benda-benda yang kecil. Nah, mikroskop cahaya ini biasanya kita temukan dalam laboratorium biologi.
Kemudian ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah mikroskop yang memanfaatkan elektron sebagai sumber energi untuk memperbesar benda-benda yang sangat kecil. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bagian-bagian dari mikroskop. Nah, bagian-bagian mikroskop itu sebenarnya banyak sekali ya. Kalian dapat mengamatinya pada gambar di samping. Nah, di samping ada bagian mikroskop yang berupa lensa objektif dan juga lensa okuler. Kemudian ada cermin, ada meja benda juga. Nah, tapi di sini yang akan kita sering bahas itu hanya lensa objektif dan juga lensa okuler. Nah, teman-teman harus tahu apa itu lensa objektif dan apa itu lensa okuler. Jika dilihat dari gambar, lensa objektif adalah lensa yang letaknya itu dekat dengan benda yang kita amati. Kemudian lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata kita. Lensa objektif juga biasanya terdiri dari 3 bagian yang gunanya itu untuk memperbesar bayangan. Jadi fokusnya itu dapat kita geser-geser. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan cara kerja mikroskop. Nah, sebenarnya lensa objektif itu memiliki fokus yang lebih pendek daripada lensa okuler dan biasanya kurang dari 1 cm. Sedangkan lensa okuler memiliki fokus yang lebih panjang daripada lensa objektif. Oke, sekarang kita akan membahas cara kerja loop berdasarkan bayangan yang dibentuk. Lensa objektif dan lensa okuler ini dipisahkan dengan jarak yang kita sebut saja dengan L. Benda yang akan kita lihat dengan mikroskop kita letakkan di dekat lensa objektif pada jarak sedikit lebih jauh dari fokus lensa objektif. Bayangan dari lensa objektif ini akan jatuh di titik fokus lensa okuler atau lebih dekat dari titik fokus lensa okuler. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ini bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan dari lensa objektif ini berperan sebagai benda bagi lensa okuler. Fungsi lensa okuler ini mirip seperti lensa pada loop. Bayangan yang dibentuk lensa okuler ini adalah maya, tegak, dan diperbesar terhadap arah dari bayangan lensa objektif. Sedangkan bayangan akhir yang dibentuk oleh mikroskop terhadap arah benda yaitu maya, terbalik, dan diperbesar. Jarak benda ke lensa objektif akan kita sebut sebagai SOB. Jarak bayangan lensa objektif terhadap lensa objektif kita sebut sebagai S aksen OB. Kemudian, jarak bayangan lensa objektif terhadap lensa okuler kita sebut sebagai SOK pada mata berakomodasi maksimum. Sedangkan pada mata tanpa akomodasi kita lambangkan sebagai FOK. Oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai persamaan perbesaran bayangan pada mikroskop. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa mikroskop itu terdiri dari 2 lensa, yaitu lensa objektif dan juga lensa okuler. Nah, karena mikroskop itu menggunakan lensa okuler yang fungsinya sama dengan loop, maka mikroskop itu dapat digunakan dalam 2 keadaan, yaitu pada saat mata berakomodasi maksimum dan juga pada saat mata tanpa akomodasi. Nah, di sini kita akan hitung dulu berapa perbesaran bayangan pada lensa objektif. Perbesaran bayangan pada lensa objektif. Nah, di sini perbesaran bayangan pada lensa objektif kita tuliskan dengan MOB. Nah, perbesaran bayangan pada lensa objektif ini adalah SOB, S aksen OB, atau bayangan pada lensa objektif dibagi dengan jarak lensa objektif. Kemudian, kita harus hitung juga berapa perbesaran bayangan pada lensa okuler. Nah, di sini ini merupakan gambar
persamaan perbesaran bayangan mikroskop pada saat mata berakomodasi maksimum. Jadi ini adalah berakomodasi maksimum. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, jika berakomodasi maksimum, maka perbesaran bayangan pada lensa okuler itu merupakan SN dibagi FOK atau titik dekat mata dibagi fokus okuler ditambah dengan 1. Nah, perbesaran total dari perbesaran bayangan mikroskop itu adalah M sama dengan MOB dikalikan dengan MOK. Jadi perbesaran bayangan pada lensa objektif dikalikan dengan perbesaran bayangan pada lensa okuler. Nah, di sini kita masukkan perbesaran bayangan lensa objektif S aksen OB per SOB dikalikan dengan SN per FOK ditambahkan 1. Nah, ini merupakan perbesaran bayangan pada mikroskop saat mata berakomodasi maksimum. Nah, di sini teman-teman juga dapat menghitung berapa panjang mikroskop itu. Nah, panjang mikroskop saat mata berakomodasi maksimum itu kita tulis D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Jadi panjang mikroskop dari berakomodasi maksimum itu adalah jarak bayangan objektif ditambahkan dengan jarak okuler dari titik ini, dari titik bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Selanjutnya kita akan masuk ke keadaan di mana mata tanpa akomodasi atau dalam keadaan rileks saat menggunakan mikroskop. Nah, maksudnya apa? Di sini tanpa akomodasi ini berarti bahwa bayangan jatuh tepat di titik fokus. Jadi bayangan dari lensa objektif itu jatuh di titik fokus sehingga bayangan dari okuler itu jatuh di titik tak hingga. Jadi bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler itu adalah tak hingga. Nah, kemudian perbesaran totalnya bagaimana? Perbesaran totalnya berarti MOB dikalikan MOK. Nah, karena ini mata tanpa akomodasi, maka kita tuliskan perbesaran bayangan pada lensa objektif sama S aksen OB per SOB dikalikan dengan perbesaran bayangan pada lensa okuler, yaitu SN dibagi FOK. Teman-teman, kita tadi sudah belajar apa itu alat optik, loop dan juga mikroskop. Jadi dapat kita simpulkan bahwa alat optik adalah alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik, bisa cermin, lensa, atau prisma. Nah, alat optik ini memanfaatkan peristiwa pemantulan dan pembiasan pada cahaya. Kemudian kita juga sudah belajar apa itu loop. Loop adalah sebuah lensa cembung yang memiliki titik fokus dekat dengan lensanya. Kemudian kita juga sudah belajar apa itu mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Oke, kita sudah selesai belajar loop dan mikroskop. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.